kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Jadi aku mau share lagi kegiatanku. Nah ini aku lagi ikut BIMTEK Mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu yang punya anak kalau misalkan kurikulum merdeka ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah mulai tingkat dasar. Oke, jadi sekarang ini aku ikut BIMTEK dan ini aku sama rekan kerja aku namanya Bu Maria. Jadi di sini itu penerapannya masih khusus untuk kelas 1 dan kelas 4 aja sebagai pemula atau yang mengawali. Jadi setiap sekolah mengeluarkan guru kelas 1 dan guru kelas 4 lalu juga kepala sekolah. Nah, ini kita lagi mulai ikut BIMTEK-nya dan sejujurnya seru dengan adanya kurikulum baru ini, kurikulum merdeka. Ada beberapa, sebenarnya bukan beberapa ya, ada banyak hal yang harus kita pelajari juga karena ada tambahan mapel kayak P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya memang belum ada di K13. Jadi kita para bapak ibu guru nih belajar lagi konsep baru lagi. Ya gimana ya, namanya perubahan kurikulum, pasti dirasa kurikulum sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif, makanya diadakan kurikulum baru lagi. Dari mapel P5 tadi kita disuruh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan solusi dengan prakteknya. Nah ini kita lagi bikin roket. Tadi kita tuh kayak disuruh nonton apa tuh film kartun Radit dan Radit Sopo Jarwo itu teman-teman. Jadi kita lihat itu permasalahannya apa, lalu kita pecahkan solusinya. Nah ini beberapa hari setelah BIMTEK, jadi pagi-pagi aku udah selesai masak yang simple aja sih untuk bekal aku dan suami. Jadi kalau suamiku tuh kan gak ada libur ya teman-teman karena aku ngajar, jadi kalau anak libur gurunya juga libur. Dan sekarang ini persiapan ajaran baru, ini hari Sabtu karena ajaran baru tuh kan hari Senin minggu depan, jadi sudah mulai masuk. Sebetulnya hari-hari sebelumnya itu semua bapak ibu guru juga masuk sesuai jadwalnya masing-masing untuk jaga di sekolah. Jaga dalam artian jika ada wali murid baru yang mendaftarkan anaknya di sekolah itu tidak kosong. Nah ini lihat baby Sio tuh udah terang gitu ya, matanya itu udah benar-benar bangun gitu anaknya. Dan kayak masih heran gitu loh lihat mukanya sendiri di layar handphone. Dan ini dia yang kita lihat setiap pagi karena kita tinggal di pedesaan. Jalan yang kita lewati juga seperti ini, dan yang aku suka itu ketika melewati persawahan seperti ini. Jadi di tempatku itu memang kebanyakan itu orang-orang pekerjaannya sebagai petani. Jadi setiap jalan yang kita lewati itu pasti banyak sawah-sawah kayak gini. Dan ini yang bikin suasananya masih enak, terus pagi-pagi udaranya juga masih sejuk gitu. Dan ini yang aku suka setiap kali mau antar Zio ke rumah Uti, karena kita harus ke ujung sana dulu lalu belok ke kiri, dan kita setiap pagi pasti melewati seperti ini. Kerja kan gak ada yang jaga Zio ya teman-teman, jadi pasti aku titipkan ke Utinya. Dan ini aku sama suamiku berangkat kerja naik motor aja biar cepet gitu kan. Nah aku sampai di sekolah karena kita memang jam 7:30 nih jadwalnya guru-guru untuk masuk, tapi ini jam 7 kurang aku udah sampai di sekolah karena memang pagi tadi kan antar Zio. Oke, seperti biasa aku taruh semua dulu tas-tasku, minum, karena agendanya akan bersih-bersih di kelas masing-masing. Jadi aku pegang kelas 1, aku ngajar di kelas 1, nanti aku akan bersih-bersih di kelas 1. Aku lepas semua masker dulu, minum dulu, dan aku akan langsung sarapan, siapkan bekal yang tadi aku bawa. Mumpung masih sepi juga, maksudnya kan masih belum dimulai ya agenda kita hari ini, karena kegiatanku akan banyak, akan padat. Nah aku masak tuh simple aja, ini cuma oseng tempe aja, terus ada tumis kacang panjang sama kecambah, terus aku goreng hati ampela. Itu aja tuh udah enak banget teman-teman. Karena gimana kalau masak sendiri ya dipuji sendiri, paling juga suami yang muji. Nah ini aku cepetin aja karena sebentar lagi aku juga akan menulis data-datanya, data siswa baru. Terus juga untuk file-fileku yang sebelumnya akan aku arsip-arsipkan.
Oke, setelah sarapan aku mulai untuk ambil buku agendaku, siapkan semua yang akan aku tulis, dan ini adalah formulir pendaftaran dari anak-anak peserta didik baru. Aku mulai pindahin semuanya ke buku agendaku, jadi aku memang punya dua, jadi nanti ada yang manual, ada yang aku tulis di buku agenda, ada juga yang aku ketik di laptop. Jadi kalau misalkan aku butuh sesuatu di rumah yang memang mendadak banget, aku bisa buka laptop. Dan ini aku mulai pilah-pilah, aku mulai bikin tabelnya untuk anak kelas 1. Ya puji Tuhan lah ya, kita harus selalu bersyukur berapapun itu murid yang kita dapat, kita harus mengajar dengan baik gitu ya. Jadi ini juga kita harus semangat untuk setiap waktu yang telah diberikan, setiap kesempatan yang telah diberikan. Nah, kalau teman-teman lihat ini aku memang ngobrol ya sama rekan kerja, sama guru-guru juga, karena memang udah banyak yang datang. Biasanya setiap pagi memang kita buka dengan doa. Nah, setelah berdoa baru deh kita memulai aktivitas kita seperti biasa. Biasanya tuh kalau piket guru itu kan 2 guru di setiap harinya, tapi karena ini hari terakhir kita libur sekolah, semua guru-guru masuk. Nah, teman-teman, ini lanjuti dari BIMTEK kita kemarin, BIMTEK Kurikulum Merdeka. Ini aku sama Bu Maria, aku guru kelas 1, Bu Maria guru kelas 4. Jadi kita itu masih sedikit bingung gitu ya dengan adanya kurikulum baru, karena memang sesuatu hal yang baru juga bagi kita. Dan ini kita itu ada tugas nih teman-teman. Jadi setelah BIMTEK kemarin kita harus menyelesaikan tagihan nih, kalau kata Bapak naratornya itu tagihan. Jadi kita ada tagihan yang harus kita selesaikan supaya kita bisa mendapatkan sertifikat waktu BIMTEK kemarin. Nah, ini aku sama Bu Maria lagi bincang-bincang, ini gimana ya Miss, untuk menyelesaikan ini bla 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 segala macam. Jadi kita kerja sama lah ya. Kalau misalkan aku nggak paham, Bu Maria ngasih tahu aku. Kalau misalkan Bu Maria nggak paham, ya aku juga ngasih tahu Bu Maria supaya kita bisa tuntas gitu tugas-tugas kita. Nah, saling bekerja sama aja. Oke, karena minggu depan sudah ajaran baru, ini kelas juga udah kotor, dan ini aku mau simpan, aku mau pilih-pilih, mau pilah-pilah semua arsip-arsipnya, kayak buku-buku paket yang udah gak dipakai. Ya gimana lagi, karena memang kita ganti kurikulum, buku pegangan guru, pegangan siswa juga pasti udah ganti. Jadi ini aku pilah-pilah semuanya, aku masukkan yang memang masih dipakai, nanti juga masih bisa dibaca-baca sama anak-anak, dan sisanya buku-buku ini aku pindahkan ke perpustakaan. Segitu dulu teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Mohon dukungan ya. Semoga aku bisa mengembangkan channel ini dan masih bisa terus semangat untuk bikin videonya. Dan aku doakan juga buat teman-teman semua yang sedang menonton, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.